Dari hasil pertandingan, Saudi Pro League. Al-Ahli berhasil menundukkan Al-Khalej di pekan kedua Liga Arab Saudi di Prince Mohammed bin Fahd Stadium. Di pertandingan ini Al-Ahli tanpa diperkuat Roberto Firmino. Gol Al-Khalej dicetak Mansur Ibrahim Hamzi. Sementara gol Al-Ahli dipersembahkan Roger Ibanez, Riyad Mahrez, dan Sumaihan Al-Nabit. Hasil ini membuat Al-Ahli kini mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Sementara itu Al-Nassr kembali terjungkal di pekan kedua. Al-Nassr harus menyerah 0-2 dari Eto'o. Meski bermain dengan skuad terbaiknya, seperti Ronaldo dan Sadio Mane. Cristiano Ronaldo yang bermain penuh di laga tersebut tak menyembunyikan kekecewaan. CR7 terutama frustrasi dengan keputusan wasit yang tidak meninjau pelanggaran lawan di kotak penalti. Kamera menyorot momen Ronaldo melampiaskan kekecewaan kepada wasit keempat saat hendak memasuki lorong stadion pada masa jeda. Bintang Portugal itu protes dengan gestur kedua tangannya sembari berbicara ke arah wasit keempat. Sikap emosional Ronaldo kembali disorot kamera pada menit ke-79. Dia kali ini marah-marah ke wasit Khalid Altris yang tidak mau meninjau video assistant referee, VAR. Al-Hilal harus puas bermain imbang dengan Al-Faiha. Al-Hilal berbagi skor dengan Al-Faiha 1-1. Di laga lain Al-Ittihad berhasil menang atas Al-Ta'e dengan skor 2-0. Di laga ini, tim tuan rumah patut berterima kasih kepada Abderrazak Hamed dan Saleh Al-Amri yang mencetak gol-golnya di babak kedua. Bayern Munich membuka Bundesliga dengan kemenangan meyakinkan di markas Werder Bremen. Dengan skor 4-0. Leroy Sané menjadi bintang kemenangan di Rotten usai mencetak sepasang gol di masing-masing babak. Sané membawa Bayern memimpin cepat di menit keempat. Bayern mesti menunggu 70 menit sebelum mendapatkan gol keduanya dari sepakan Kane. Klub Bavaria itu justru semakin panas mendekati akhir laga untuk melahirkan 2 gol lain diciptakan masing-masing dari Sané dan Mathys Tel. Real Madrid sukses meraih kemenangan di pekan kedua La Liga. El Real tertinggal terlebih dahulu lewat Sergio Arribas. Namun Real Madrid berhasil menghentikan keadaan berkat brace Jude Bellingham dan gol Vinicius Junior. Berkat tambahan 3 poin ini, Real Madrid naik ke puncak klasemen sementara dengan meraih 6 poin. Manchester City berhasil mengalahkan tim Raja Arab, Newcastle United. Satu-satunya gol di laga kali ini dicetak oleh Julian Alvarez. Sementara itu tim tetangganya, Manchester United, harus mengalami kekalahan. Manchester United. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham sukses mengandaskan Manchester United dengan skor 2-0 dalam laga pekan kedua Premier League. 2 gol kemenangan Spurs atas MU seluruhnya tercipta di babak kedua, masing-masing lewat aksi Pape Matar Sarr dan Ben Davies. Di laga ini, Liverpool menang 3-1 atas Bournemouth di lanjutan Premier League. Liverpool harus mengakhiri laga dengan 10 orang usai Alexis Mac Allister di kartu merah. Liverpool sempat kebobolan lebih dulu di awal laga. Antoine Semenyo membobol gawang Liverpool pada menit ketiga. Namun, Liverpool mampu membalikkan keadaan lewat gol Luis Diaz dan Mohamed Salah. Pada babak kedua, Liverpool harus kehilangan Alexis Mac Allister yang mendapat kartu merah dari wasit. Meski kalah jumlah pemain, Liverpool justru mampu menambah gol lewat Diogo Jota. Ini jadi kemenangan pertama Liverpool di Premier League 2023-2024. Setelah pekan lalu imbang melawan Chelsea, The Reds kini mengumpulkan 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu Brighton menang atas Wolverhampton dengan skor 1-4 di kandang Wolves. Dengan kemenangan ini Wolves berhasil menempati posisi pertama di puncak klasemen. Simak ulasan lainnya di video berikut.
Manchester City resmi keluar sebagai juara UEFA Super Cup, dengan menjungkalkan Sevilla di final. Dalam laga tersebut Man City berkali-kali mengancam gawang Yasin Bono. Keasikan menyerang justru membuat City tertinggal terlebih dahulu. Sevilla justru mampu unggul lebih dulu 1-0 atas Man City pada menit ke-26. Umpan silang Marcos Acuna mampu ditanduk Youssef En-Nesyri yang membobol gawang Ederson. Tertinggal 1 gol membuat City makin banyak menyerang, hasil menit 63. Bisa menyamakan kedudukan jadi 1-1 pada menit ke-63. Umpan terukur Rodri yang mengarah ke tiang jauh mampu diarahkan Palmer lewat sundulan ke pojok gawang yang mengecoh Bono. Kedua tim tak kunjung mampu mencetak gol di sisa waktu normal. Skor imbang 1-1 membuat pemenang pertandingan ini harus ditentukan melalui adu penalti. Dalam drama adu penalti, kelima penendang City, semuanya berhasil. Dan 5 dari penendangan Sevilla hanya 1 yang gagal. Hasilnya, City keluar sebagai juara UEFA Super Cup. Kekalahan dari Man City menambah deretan prestasi buruk Sevilla di Piala Super Eropa. Ini menjadi kegagalan ke-6 beruntun pemilik 7 trofi Liga Eropa tersebut merajai Piala Super Eropa. Dari 7 kali keikutsertaan, Sevilla cuma menang sekali saat debut di Piala Super Eropa pada 2006. Sevilla kala itu menang 3-0 atas Barcelona. Sevilla selanjutnya tak mampu mengulangi prestasi serupa. Los Palanganas harus puas jadi runner-up edisi 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, dan 2023. Sevilla pun menjadi tim yang paling sering kalah dalam sejarah Piala Super Eropa. Padahal, Sevilla adalah tim keempat yang paling sering tampil di kompetisi tersebut setelah Barcelona, 9 kali. Keberhasilan City meraih trofi Super UEFA, membuat Pep Guardiola mencatatkan rekor. Dengan kemenangan mengesankan Manchester City, Guardiola kini menjadi pelatih pertama yang berhasil memenangkan Piala Super Eropa bersama 3 klub yang berbeda. Sebelum menjadi pelatih The Citizens, Guardiola sudah mengoleksi 3 gelar Piala Super Eropa dari pengalamannya bersama Barcelona dan Bayern Munchen. Prestasi pertama Guardiola datang pada tahun 2009 ketika Barcelona berhasil mengalahkan Shakhtar Donetsk dengan skor 1-0. Guardiola, yang lahir di Spanyol, harus menunggu selama 2 tahun untuk kembali mengangkat trofi Piala Super Eropa. Lalu juga berhasil merengkuhnya bersama Munchen. Setelah membuat gebrakan dengan mendatangkan pemain kelas Eropa, Saudi Pro League kembali membuat geger dengan ingin membeli slot Liga Champions musim depan. Menurut laporan tersebut, pengelola Saudi Pro League berencana untuk membeli slot untuk bermain di UEFA Champions League. Nantinya mereka berencana membeli 1 slot yang akan diperuntukkan bagi tim yang menjadi juara Saudi Pro League. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pamor dan juga gengsi Saudi Pro League di mata sepak bola dunia. Menurut laporan itu, Saudi Pro League akan merencanakan pembelian slot UCL ini di tahun 2025 mendatang. Ini disebabkan mulai musim 2025-2026 Liga Champions akan menggunakan format baru. Nantinya ada peningkatan jumlah peserta dari 32 tim menjadi 64 tim.